Jadi ketika kumpul itu yang dibahas bukan PSCS, melainkan komunitas lain. Di perantauan setiap ada mungkin ada pertandingan, ada match day, kita kayak orang sakau. Bingung cari live streaming di mana ini, siapa yang live streaming itu. Nah kemudian kan sudah dibuka oleh Pak Bambang, ternyata sebenarnya itu juga nanti transparan banget. Ke kita sendiri pun juga sangat transparan. Oh oke mas, silakan kalau misalkan memang ada keniatan menjadi supporter atau sponsor ya kan, nah itu dibuka lebar-lebar. Oke, selamat sore para pecinta channel Mister Gawang dimanapun kalian berada. Saat ini kita bersama teman-teman dari Lanus Japan ya. Japan. Oke, selamat sore dengan Mas siapa? Dengan Segawadang. Segawadang. Yang lebih familiar saja. Oke, siap. Dan Akira Menai. Akira. Bayu. Oke. Ya. Terima kasih nih untuk waktunya dari teman-teman Lanus Japan. Kita sedikit ada beberapa request pertanyaan untuk teman-teman dari komunitas Lanus Japan ya. Ini kapan sih berdirinya Lanus Japan kita, Mas Segawedang, monggo? Lalu Japan sendiri itu berdiri di tahun 2015. 2015. Itu di akhir tahun sebenarnya. Tapi untuk tanggal tepatnya karena dulu kita untuk libur bareng itu susah, jadi kita pilih titik tengah di mana di libur panjang di bulan 12. Jadi ya, awal tahun ya. Awal berdirinya di tahun 2015 di bulan Oktober atau November kalau salah. Tapi kita resmikannya untuk menjadi tanggal berdirinya Lanus Japan itu di tanggal resminya di tanggal 1 Desember. 1 Januari. Oh, di Januari 2016. Tahun barunya nanti. Waktu itu terbentuk dan langsung membuat struktur organisasi. Waktu itu sebenarnya di tahun 2015 itu kita baru mencari-cari anggota dulu. Setelah kita mengikuti event pertama kita di bulan 5 tahun 2016, setelah acara itu kita bisa berkumpul banyak pasukan istilahnya, baru kita membuat struktur organisasi yang di mana kita ada ketua umumnya, bendahara, sekretaris, ada juga Ketua per distrik. Per distrik di Jepang itu ya. Ada berapa distrik memang yang ada di sini? Untuk saat ini yang sudah masuk ke data kita kurang lebih ada 10 distrik ya. Distrik. Ya, kalau mungkin di sini ya bisa diartikan ya kabupaten lah mungkin ya, atau provinsi ya. Provinsi ya, setiap provinsi itu kita punya ketuanya masing-masing. Koordinasinya bagaimana itu kok bisa kan luas tuh kan? Ya untuk koordinasinya sendiri kita menggunakan medsos ya kan, medsos yang ada begitu. Misalkan taruhlah di distrik Fukuoka ya kan, kita kontak orang Fukuoka yang notabene memang dia pure dengan kita juga satu jalan, kemudian ayo kita kumpulkan teman-temannya di Fukuoka. Nah, itu seperti itu sampai ya kurang lebih ada 10 distrik untuk saat ini seperti jadi itu. Medsos juga sangat membantu sangat merekrut ini ya. Sangat sekali. karena kita tidak bisa langsung datang langsung ke rumah karena cara kita yang sangat jauh-jauh ya kan. Dan juga belum kenal satu sama lain. Ya, intinya masalah yang utama itu belum kenal sama sekali. nah dari Lanus Jepang itu didirikan kita menjadi kenal satu sama lain. Iya benar, sebagai wadah ya. Sebagai wadah. Terus waktu itu siapa ketua pertama dari Lanus Japan? Kalau ketua pertama kebetulan saya sendiri. Oh, Mas Gawedang langsung diangkat. Saya diangkat sama rekan-rekan semua Iya. yang ikut mendirikan Lanus Jepang. Berarti Mas Akira juga waktu itu sebagai sebagai pelopor ya. Ya, kalau mungkin bisa dikatakan seperti itu karena pas waktu pendirinya pun juga dulu ya kita sempat rasakan terus bagaimana, terus kemudian mengangkat sosoknya ya kenapa enggak dari Segawadang saja dulu untuk sementara ya kan, karena waktu itu ya kita proses pencarian teman-teman juga memakan banyak waktu, terus kemudian begitu sudah ada sudah kita mengangkat untuk jadi saya nggak ikonnya memilih diri saya sendiri ya, jadi tidak ada istilahnya saya yang bikin saya yang ketua, nah itu tidak ada. Memang persetujuan dari teman-teman Lanus Japan yang waktu itu ya, baru merintis ya. Terus kemudian tujuan dibentuknya Lanus Japan itu untuk apa ini? Kalau yang pertama saya ingin melihat di mana di Jepang itu sesama warga Cilacap itu menjadi satu. Yang kedua memperkenalkan sepak bola daerah. Iya. Ya, agar mereka tahu, kadang-kadang mereka tahu
hanya tahu dan nggak peduli. Ya. Itu. Itu ya. Jadi dibentuklah Lanus Japan. Lanus Jepang itu agar mereka juga peduli dengan di Cilacap ada tim sepak bola loh. Punya tim kebanggaan ya. Ini harus didukung loh. Iya. Kalau nggak kita Kalau siapa lagi? siapa lagi? Siapa lagi kan? Bahkan malah sebelumnya mungkin orang-orang Cilacap di sana kan ada komunitas mungkin Viking, malah Nah. gabung ke sana. Nah, Nah, dengan itu. adanya Lanus Japan, kita tarik mereka untuk Sebelum Lanus Jepang berdiri, banyak sekali anak-anak Cilacap yang sudah menginduk malah ikut ke kayak Balai Balai Viking, Viking, ya. kayak ke Pasopati, karena mereka nggak punya modal. ya betul. Seperti itu. Nah, setelah kita ada di sana, alhamdulillah mereka yang dulunya ikut mungkin Viking, ikut Pasopati Japan, terus nyupport kita, ikut gabung dalam komunitas supporter PSCS tentunya yang ada di Jepang. Berarti Mas akhirnya juga datang ke Jepang. Sama. Dari Cilacap nyampe sana dengan harapan ikut ada sebuah wadah supporter. Namun di sana belum ada. Belum ada Terus waktu itu. berpikir gimana caranya gitu kan. Jadi waktu itu sebelum saya ketemu dengan Segawadang sendiri itu ya, saya datang ke Jepang, satu yang saya cari wadah supporter Lanus lah. Kalau misalkan ada, ternyata tidak ada. Belum ada. Dan waktu itu hanya ada paguyuban ya, mungkin ya tidak saya sebutkan tapi sudah ada lah. Ya sudah ada paguyuban sendiri, tapi tidak mengatasnamakan supporter. Supporter, Hanya beda sekedar ya. Beda. Kemudian ketemu dengan Segawadang, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya oke lah ayo. Ya kan kita bikin sebuah wadah teman-teman Cilacap yang di situ kita tujuannya juga untuk mensupport PSS Cilacap sendiri seperti itu. Karena awal berdirinya karena rasa Prihatin. prihatin. Ya, Saya sendiri pertama datang ke Jepang ketemu dengan anak Cilacap. Itu dia ya hanya sekedar ketemu dari Cilacap ya sudah selesai. Kok saya melihat kenapa nggak kayak anak-anak Bandung ya? Mereka tuh ketemu bisa setiap mungkin minggu bulan bisa kumpul untuk sama-sama istilahnya kayak mengenang di desa kita kan, apalagi kalau kita ketemu sama Berbicara orang sepak bola Jawa, ya kan. Terus berbicara ngapak dan berbicara tentang sepak bola, berbicara tentang apa yang ada di Cilacap, ketemu kok kayak di kampung lagi. Kampung sendiri. Rasa kangen itu sedikit terobati dengan berkumpulnya sama anak-anak Cilacap. Waktu itu juga ada peran bantuan dari teman-teman Pasopati juga Pak. Oh ada itu. Pembentukan. Ya. Itu pertama kali saya ingin mendirikan, saya minta support dari ketua Pasopati. Ya, saya sebutkan Yang namanya ada di nggak Jepang. apa-apa. Ya, yang saya ada di sebutkan Jepang. namanya nggak apa-apa, itu namanya Joe Effendi. Ya. Bang Jok. Bang Jok. Ya. Pasti. Karena dari awal kita nggak tahu kalau mau misalkan mendirikan komunitas seperti apa, Ya. kalau mau bikin acara harus bagaimana, kita nggak tahu. Nah saya bertanya-tanya pada mereka yang sudah lama di sana dan sering membuat acara seperti kayak Anif, kayak acara-acara misalnya Ya, event-event lah, event event yang ada. Nah saat itu kita ditanya pas pertama kali, Ya. ditanya anggotanya sudah berapa, saya sendiri bingung. Baru bentuk ya. Baru ingin membentuk. Baru ingin, Nah, waktu itu yang baru ingin. Waktu saya ajak bicara cuman sekitar ini ada si beberapa Akira, ada lah. Dovi, ada dan Dovi, terus ada Tunjung, ada Soimu dan sebagainya yang ikut berperan untuk berdirinya Lanus Jepang. Berarti hanya berapa orang waktu itu? Waktu itu. Waktu itu mungkin ya kurang dari 10 lah. Ya, tidak lebih dari 10. Saya pas waktu mau menyebutkan berapa anggotanya saya juga bingung. Berapa? Kita bingung sama malu. Ya, karena masih Masih Ya, mau merintis prakarsa ya, Iya. diprakarsai lah ya. Terus kemudian apakah keanggotaan Lanus Jepang pure dari supporter ataukah ada komunitas lain yang ditarik untuk bergabung di Lanus Jepang itu? Di Jepang sendiri ada komunitas yang sebelum Lanus Jepang berdiri itu ada komunitas Cilacap juga mengatasnamakan gerak sedekah Cilacap. Nah, di situ kan seperti ini. Saya pertama kali itu ditunjuk sebagai ketua kedua untuk GSC. Gerak Sedekah Cilacap. GSC. Nah, di situ tapi saya pikir saya tidak sesuai dengan background saya mungkin yang supporter kayak masih. Oh iya, maksudnya Iya itu kan? ya. Belum supporter. Nah, saya berpikir bagaimana sih agar keduanya memberikan sumbangsi yang seimbang
dimana kita menjadi supporter ya tahu sendiri lah kegiatannya kadang kalau ketemu ngapain. Nah di sisi lain kita harus ada sisi baiknya, mungkin bergerak di bidang sosial. Misalkan KSC ada gerak sedekah Cilacap, notabene adalah gerak Maunya sosial. ke situ. Ya. Nah dari perkumpulan kami mengajak teman-teman yang entah itu dari backgroundnya entah supporter, entah dia nggak tahu apa-apa, ayolah kita kumpul. Misalkan kita ada donasi apa, kita bisa salurkan ke KSC sebagai wadah untuk gerak sosialnya. Nah seperti itu. Kemudian dari Lanus Jepang, kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan oleh Lanus Jepang? Kalau sewaktu dulu saya masih di Jepang itu kegiatan karena liga juga waktu itu masih di ISCB ya, lagi ramainya ISCB. Rame-ramenya ISCB 2015 2015 16. 16. Karena kita juga istilahnya untuk ke pusatnya sendiri kita belum ada wadah, maksudnya kayak Lanus Jepang belum ada yang pulang kan ex kami kan. Artinya kami tetap menghubungi supporter yang di rumah. Iya. Nah misalkan mereka memberitahu ini ada supporter dari Pasupati mau bertamu, ini mau Menjamu tamu ya, menjamu tamu. Ya, kadang kita mau dari Jepang kasih support juga baik moral maupun material kan seperti itu. Nah terus selain hal tersebut kita juga bergerak di bidang sosial selain mendukung PSCS. Itu kita juga masih santunan ke anak yatim. Oh, itu udah berjalan juga itu ya? Itu dulu sudah. Terus kayak di tahun ini yang sedang ada pandemik, kita juga mungkin bersubaksi di kayak pembagian masker. Iya. Terus sekarang ada bencana juga. Iya banjir kemarin di Ya, Kroya, di Kroya. sama Cilacap Barat juga. Juga dari regenerasi kami, dari generasi penerus kami, juga waktu liga kemarin bergulir sempat menyediakan alat transportasi untuk mengusung supporter yang ingin menonton Away. Waktu itu ke Ciamis kalau nggak Ya, salah, ke memang Ciamis. kita dapat kabar ada sumbangan dari Lanus Jepang menyediakan Transport. truk ya kan, Ya, yang truk. untuk disebar dari timur sampai barat kemarin waktu itu. Kontribusi apa yang sudah diberikan untuk PSCS ataupun supporter? Kalau Untuk tim? kalau untuk tim sendiri kita belum melakukan apa-apa. Belum. Melakukan apa-apa. Dan Itu- itu rencana Ini yang memang itu sebenarnya rencana dari awal yang belum terrealisasi terrealisasi sampai saat ini. seperti itu. Seperti itu. Ya setidaknya sudah mensupport PSCS itu sebenarnya sudah kontribusi. Iya kan? Tapi kalau untuk tim sendiri ya belum. Yang secara material memang Ya, kalau secara moral, secara kita kayak di perantauan setiap ada mungkin ada pertandingan, ada match day, kita kayak orang sakau. Bingung mencari live streaming di mana ini siapa yang live streaming itu. entah itu di IG ataupun di semua Ya, medsos pernah lah. rasain kan? Ya sama Ya, aduh. seperti itu ya namanya orang rantau ya kan, Ya. update store ya kan. benar ya kan. Kadang-kadang nggak sempet itu lihat live streaming karena kerja. Kadang-kadang kita cari sudah skornya berapa ini, kita cari. Bahkan waktu skornya itu udah kalau berapa. misalkan kan ada yang live streaming itu yang dia itu tidak menampilkan videonya tapi hanya sekedar bola saja, yang bolanya ke sini kan itu ada. Nah, misalkan nanti ada gol, bahkan itu kita juga ikut memantau karena ya saking minimnya live streaming kita kepingin lihat loh anak-anak rantau. Akhirnya ya kita cari-cari misalkan ada di website apa segala macam yang kaitannya di situ ya live walaupun bukan live videonya tapi hanya live ya skor atau apa, nah, seperti itu. Jadi pokoknya kalau sampai besok liga mulai dan Nah, Mister Gawang memberikan live streaming kayaknya itu sangat berguna ya. sangat banget, sangat Bahkan berguna. ya bukan untuk Lanus Jepang saja, tapi semua Iya, benar. semua, Pasti. semua, Iya. semua. Bahkan di Haus yang Jakarta, merasakan ya tentang kan. PSS ya. Mungkin bagi orang yang tidak cinta ya atau mungkin tidak peduli, mungkin itu nggak penting. Hmm. Tapi bagi kami mungkin yang sangat bangga sekali dengan sepak bola daerah kami. Kami sebagai anak daerah yang sangat mendukung, otomatis kayak kehausan. Iya. Ya. Aduh, di mana sih yang cari live streaming ini? Bahkan waktu kita masih di sana itu rela loh sehari nggak kerja, misalkan hari Pas itu PSCS pas Day. PSCS Day, kita rela nggak kerja. Cuman ya itu nyari streamingan. Nanti ketika ada kita share ke teman-teman yang lain ada di Jepang, lihat sini, lihat grup ini segala macam ya saking segitunya lah. Ya untuk masalah live streaming kita pengen banget lihat karena kita nggak mungkin pulang juga. Akhirnya seperti itu. Ya kan? Ini kan
sekarang kan sudah banyak ya berarti anggota dari Lanus Japan dari awal berdiri sampai dengan sekarang. Ini untuk teman-teman yang di Cilacap, ini kapan sih dibikin base camp Lanus Japan di Cilacap? Otomatis untuk memudahkan kan untuk koordinasi dengan teman-teman yang di Jepang. Kapan? Ya, mungkin untuk saat ini itu kekurangan kita dari dulu seperti itu. Jadi kita tidak punya istilahnya base camp yang tepat untuk di Cilacapnya sendiri. Karena waktu itu apa? Kita semua dari teman-teman Jepangnya itu kan waktu itu belum ada yang pulang, ya kan? Jadi akhirnya kemudian belum terkoordinasi dengan baik. Nah untuk saat ini kedepannya ya kita juga memikirkan, misalkan bahkan mungkin kita nanti ada bikin base camp untuk tempat khusus anak Cilacap X Jepangnya, nanti bisa kita silaturahmi, kemudian mungkin bisa mengadakan reuni kecil-kecilan, mengingat dulu di sana kita bareng-bareng, di sini kita juga masih bisa bareng. Ya kedepannya sih ada sebenarnya planning ke arah itu ya. Tapi juga kembali lagi ke generasi kami yang masih di sana ya. Ya. Gimana tanggapannya, responnya? Karena Ya otomatis kan sekarang ketua yang Lanus Japan udah berubah lagi kan. iya, Kalau karena dulu setiap tahun itu kita ada regenerasi. Jadi pergantiannya per tahun. per tahun. Jadi sekarang sudah kelima ya kalau misalnya. Dan sekarang gimana ini perkembangan terkini untuk Mas Bayu? Bisa menceritakan kan Bayu Nah, ini masih kemarin lah masih ibarat baru hangat pulang ya, dari masih Jakarta hangat, dari baru Jepang. pulang. Kondisi Kalau Lanus saya Jepang. sih, yang saya tahu untuk Lanus Jepang sekarang tuh kurangnya sosialisasi Oh, PSCS gitu. Jadi ketika kumpul itu yang dibahas bukan PSCS, melainkan komunitas lain yang dibahas. karena di situ juga ada komunitas lain di luar Lanus Jepang. Iya betul. Nah, Kita karena- jauh di sana, kan kita penting lah info untuk PSCS dari PSCS kan ke kita. Tapi di sana tuh kurang infonya. Jadi diharapkan sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola tentunya dengan Ya. PSCS itu lebih di ini lagi ya. Sedikit menambahkan ya. Karena kemungkinan yang tergabung di dalam Lanus Jepang sendiri itu memang ya kita sadari bukan memang basicnya dari supporter semua. Oh, Nah gitu itu kan ya. sebenarnya tugas kita untuk ngasih edukasi. Nah karena di situ dalam anggota pun ada yang cuma hanya ikut-ikutan saja, tidak nggak tahu tahu tentang sama sekali tentang bola. PSS itu apa, dan kadang-kadang mereka sudah tahu iya di Cilacap ada PSS, tapi mereka nggak peduli, Masa bodoh. masa bodoh. Kemudian menyikapi bentrok antar supporter nih ya. Kan yang namanya rivalitas tuh Ya. pasti sepak bola nggak jauh dari itu. Teman-teman yang ada di Jepang, apakah masih membawa rivalitas yang ada di Cilacap sampai sana, sampai Jepang? Apakah masih? Kalau kita secara umum sih tidak, cuman kalau mungkin secara individu ada saja. Gitu ya. Ya, Ya, ada. karena di Cilacap saja kita beda tribun, beda ideologi. Iya. Kadang-kadang pola pikir kita pun ke sana. Kalau yang secara umum global, lalu Jepang di dalamnya itu tidak. Tapi mungkin secara Individual. itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi ya itu tadi. Karena mengingat sejarah. Nah, sejarahnya ada, kita terbentuk Lanus juga pas lagi hangat-hangatnya rivalitas dengan salah satu supporter. Di sana sempat ada ini. Ya, kalau misalkan terjadi kekerasan enggak, cuman ya itu Secara hangat medsos, lah ya kan. di medsos. Secara di medsos ya, katakanlah secara bentrok fisik kita. Kalau sama-sama ini derby ngapak apakah juga terbawa di Jepang? Oh, Rivalitas di sana gimana? ya Kalau dari Pingapak sendiri tidak ada. Malah justru erat sekali ya di sana Jepang. Ya dekat karena apa? Di sana tidak muncul. ya dari Pingapak Sebenarnya sendiri. nggak sebesar kita. Mungkin juga ya sebenarnya banyak sih ya kalau yang anak ngapak-ngapak yang dari rival kita yang di sana. Cuman mereka tidak terlalu vokal. Seperti Banyumas justru malah berbaur di sana. Ya, ada beberapa yang teman-teman Banyumas malah ikut berbaur dengan Lanus kita. Bahkan dari Purbalingga, kemudian ada Banjarnegara, nah, itu jadi. Ada Kebumen juga. Kebumen juga ada, jadi teman ngapa kita akhirnya mereka yang jiwanya mungkin supporter juga, kemudian terus melihat oh Cilacap sudah ada supporternya, kita ikut gabung. Nah, Malah itu ya, seperti jadi itu. sebagai wadah silaturahmi Nah, ya. sebagai wadah silaturahmi juga. Ya, mungkin kalau misalkan mereka basicnya banyak juga di Jepangnya mungkin ya bisa terjadi. Mereka juga punya perkumpulan sendiri. Cuman untuk sampai saat ini pun masih belum ada vokalnya lah.
Ini harapan dari Bung Segawedang dan juga Akira nih, ibaratnya kan kalian ini pelopor adanya Lanus Japang. Harapannya apa untuk Lanus Japang ke depannya? Itu kembali lagi ya, bahwa harapan kita mereka setelah pulang, setelah mereka ikut dalam organisasi supporter tersebut, mereka terus mendukung, datang ke stadion. Oh itu ya. Jadi nggak hanya cuma menggunakan dengan bangga, tapi itu. ya paling nggak adanya wadah itu menjadi ajang kita buat silaturahmi juga nanti di stadion saat pulang. Kayak gitu loh. Kita bercanda lagi seperti di Jepang, tapi keadaannya sekarang sudah di stadion. Kita bersama, kita terawih bareng di sana untuk mendukung sebuah tim kebanggaan. Seperti itu. Pokoknya Dan program ke depan harus tetap ada ya. Ada. sebenarnya program dulu kita awalnya Ya, pas awal gitu. awalnya mendirikan itu kita punya mimpi sebenarnya yang belum terrealisasi sampai saat ini. Salah satunya adalah kita pengen real bentuk dukungannya, nggak hanya cuma mendukung. Ya memang secara moral kita sudah mendukung di sana. Iya. Tapi kita kadang-kadang terlalu banyak menuntut tanpa adanya sumbangsi yang nyata. Menuntut Liga 1, Liga 1, oke? Sumbangsi kita apa? Nah gitu. Nah, sumbangsi kita apa? Apakah sudah siap kita juga ke Liga 1? Gitu. Nah, itu peran kita sebenarnya. Kalau memang benar-benar cinta, ya yuk kita sama-sama. Datang ke stadion, kasih dukungan. Kasih buat dukungan. Nah, kalau memang di sana juga punya misalkan kayak kasih yang berlebih, kita wujudkan mimpi kita menjadi salah satu sponsor untuk PSCS. Bukan hal mimpi ya, Bukan bisa hanya nyata mimpi ya. saja, bisa nyata. Mungkin Bisa nyata. kedepannya generasi penerus kita mungkin bukan kita dulu yang mendirikan terus bisa mewujudkan mimpi itu, mungkin dari yang ada di kita Sekarang, yang ada di sana. Adanya kas itu bisa digunakan untuk donatur ya. Ya, sebagai Sponsor ya, Sponsor. sponsor Coba untuk kita- tim PSCS. Kita bukan berbasis sebuah perusahaan yang kita hanya real sebuah supporter yang memang benar-benar cinta, dan kita kecintaannya itu ditumpahkan langsung ke tim. Misalkan nanti Ada di jersey kita ada Iya, Lanus Jepang. Jepang gitu. Kita bisa tertulis itu kan harus adanya sumbangsi Sumbangsi. materi. Betul sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi juga sedikit meluruskan mungkin untuk teman-teman Lanus Jepang yang sekarang berada di Jepang itu terkait masalah tadi tujuan atau mimpi kita sebagai salah satu supporter yang mungkin bisa memberikan support lebih untuk PSCS itu. Contohnya kayak kemarin lah kita sendiri dengan teman-teman ex Jepang itu kita silaturahmi dengan Pak Bambang ya kan. Bagaimana ketika misalkan kita Pak dari Lanus Jepang sendiri sekelompok supporter tapi kepengin real menjadi sponsornya. Nah kemudian kan sudah dibuka oleh Pak Bambang. Ternyata sebenarnya itu juga nanti transparan banget. Ke kita sendiri pun juga sangat transparan. Oh oke Mas silakan kalau misalkan memang ada keniatan menjadi supporter atau sponsor ya kan. Nah itu dibuka lebar-lebar. Nah mimpi kita ya katakanlah sedikit lagi akan tercapai ya kan, cuman memang kita sendiri pun juga itu kemarin sekedar hanya baru kita membuka sedikit pintu lah untuk teman-teman yang ada di Jepang ya, kalau kita mau jadi sponsor segini loh. Nah itu jadi juga nanti ada MOU loh. Nah ada MOU-nya seperti itu. Bukan terus berarti begitu informasi itu kita tuangkan ke teman-teman yang ada di Jepang, terus dari teman-teman yang ada di Jepang itu langsung ditelan mentah-mentah ya. Jadi itu memang hanya sekedar kita informasi untuk teman-teman. Kalau kita mau jadi sponsor ya kan, ya kita ada harus sekiannya. Nah itu dah. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Jepang yang mungkin penafsirannya kurang tepat, bahwasanya kita harus tahun ini segala macam, sebenarnya tidak seperti itu. Bukan kewajiban tahun ini untuk musim depan kita harus menjadi sponsor. Itu hanya harapan. Itu hanya harapan kita untuk mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Nah itu yang mungkin teman-teman dari Jepang sendiri ya itu wacana ya kan kedepannya segininya untuk budget ketika misalnya kita menjadi sebuah sponsor. Nah ya harapan kita sih sebenarnya ya bisa terrealisasikan. Dan hal tersebut sama Pak Bambang sudah disampaikan ke Pak Bupati. Ya. Alhamdulillah ya, maksudnya niat baiknya kita. Tapi nanti kita terrealisasi atau tidak kan kembali lagi kita berdiri di sini bukan
yang mengambil keputusan hanya kita saja. Kita hanya menjembatani kan, Menjembatani, ya karena udah di karena tanah air ya. karena nanti apapun itu yang menentukan atau mengambil keputusan adalah yang di Teman-teman di teman-teman yang Jepang. masih di Masih di Jepang. Masih di Jepang sendiri. Kita hanya menjembatani saja. Misalkan saya kemarin kan kita sekarang jadi tahu setelah ketemu Pak Bambang. Oh, kalau mau jadi sponsor ini Persyaratannya harus seperti ini. Tapi Mas Gawedang udah koordinasi juga dengan teman-teman yang ada di Jepang sekarang. Dan ketua. Sudah, untuk maksudnya masalah hal ingin menyponsori sudah. Sudah. Tapi kan ya mungkin kayak ketua kayak anggota kan memang harus istilahnya sampaikan ke lagi, semua ya. anggota, harus ada rembukan dan sebagainya. Toh masalah nanti terrealisasi atau tidak, tidaknya, ya. yang penting kan kita sudah tahu jalannya. Sudah menjembatani juga ya. Makanya sudah. Kalau ada yang berpikir bahwa nantinya kami yang di Indonesia atau yang ex Jepang sudah pulang akan mendapatkan keuntungan dari situ, saya tanya keuntungan apa? Ya. Keuntungan apa kita Bisa selaku nanti pendirinya? yang sekarang dari Jepang langsung transfer sendiri ke Pak Bambang atau ke manajemen, silakan. Silakan. Bukan Keuntungannya hanyalah kebanggaan. Ya, itu. Karena dari organisasi Lanos Japan bisa real nyponsori PSS. Itu keuntungannya kan bangga ya, rasa bangga. Dan yang dapat nama kan bukan saya, bukan Iya. ini. Seluruh elemen yang berkecimpung yang ikut mensupport Lanos Jepang juga ikut kan. Oh, bukan saya secara pribadi atas nama Segala Wadang ini yang sponsor, bukan kan? Itu kan dia akan mengatasnamakan Lanos Jepang. Iya. Dan malah yang mungkin sangat disorot adalah yang masih di sana sekarang. Ya. Memang mereka yang sekarang masih di sana. Kalau kita hanya penjembatani saja. Dan harapan kami pun juga nantinya ini sebagai pemantik juga buat teman-teman Supporter Lanus lain. supporter yang mungkin di luar negeri yang lain. Iya, Bisa seperti Korea, bersatu, ya kan, Lanus Taiwan. Korea ada, Taiwan ada, mungkin nanti juga bisa tambah Lanus Brunei atau Malaysia segala macam untuk ya kita bersatu yuk ya sebagai warga Cilacap sekali. cinta PSS yang di luar negeri kan tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Apalagi kalau kita sebagai supporter membicarakan tentang keuntungan mendukung PSS. Apa sih? Kalau kita ditanya secara finansial, kita malah seringkali Tekor. tekor. Kadang karena pengen sekali uang kita kadang jual apalah, Iya. utang lah. Kalau kita ditanya keuntungannya apa sih dukung PSS? Apa sih keuntungannya awal nyponsori PSS? Feedbacknya buat teman-teman apa sih ya? Jadi Nah, ini benar-benar sekarang tanya sendiri sebagai Mas Jafri sebagai Dirjen Tribun Timur. Keuntungannya apa? keuntungannya yang namanya supporter ya memang hanya kita yang tahu tentang supporter. Mungkin di luar supporter mengatakan kita ini gila, ya kan? Cinta kita itu Ngapain bukan ya mendukung kan? PSS itu mendukung sepak bola itu kayak cinta buta. Iya. Kalau dipikirkan secara keuntungan secara finansial kita tidak ada sama sekali. Kalau dipikir untung rugi malah ya rugi terus, ya kan? Rugi waktu, finansial, sudah jauh-jauh awet ternyata kalah, misalkan ya kan? Tapi ya yang namanya kecintaan, ya, kecintaan kalah menang ya tetap dukung. Kalau menang kita pun secara berbicara secara supporter ya. Kalau kalah kita pun seringkali menghujat kan. Ya, kita secara jujur-jujuran saja. Tapi kita tidak pergi dan tidak meninggalkan, kita tetap berdiri di tribun kan. Besok ada pertandingan kita datang lagi. Walaupun kemarin sudah menghujat, itu karena apa? Karena cinta, bukan karena apa. Orang awam menilai kita, ngapain nontonin PSS Kalah. Tapi kita enggak kan. Kadang walaupun kemarin kalah kita jauh-jauh dukung. Ya pun mungkin sudah mengumpat. Tapi tetap kita datang lagi besok. Itu cinta. Ya memang ideologi kita tentang sepak bola mau disatukan dengan orang awam susah. Susah. Jadi harapan Segawedang tetap prioritas kedepannya Lanos Jepang bisa memberikan sumbangsih Ya. untuk sponsor PSCS ya itu ya. Itu kan harapan. Iya. Karena bukan saya saja yang menentukan. Ya, malah yang utama adalah mereka yang masih di Jepang. Betul sekali. Karena mereka malah garda terdepannya, bukan saya. Kita sebagai jembatan tadi, kan, sebagai penyambung tangan lah. Ya, contohnya kayak gerakan sosialnya juga kan, kita yang di sini ya sebagai penyambung tangan dari teman-teman yang di Jepang. Nah, kita pun juga ketika sudah melaksanakan amanat dari teman-teman, kita ya berusaha untuk transparan sekali. Penggunaannya untuk ini segala macam kita taruhlah ibarat sebagai bukti ya kita tersampaikan dengan foto-foto dengan anggaran semuanya yang masuk kita juga sudah up semua ya sebagai tujuannya ya
dari mereka teman-teman Lanus Jepang untuk masyarakat Cilacap pada khususnya ya kembali lagi Lanus Jepang yang punya nama, bukan bukan kita individual ya kan yang dapat namanya misalkan seperti itu. Semoga bisa terrealisasi. Amin. Ya, Mudah-mudahan seperti itu. apa harapan untuk elemen supporter yang ada di Cilacap? Monggo. Kalau di Cilacap sendiri, karena sekarang kita tahu sendiri ya, di Tribun sudah beda ideologi, beda kultur. Yang saya minta mungkin itu nggak apa-apa ya kalau misalkan sedang di rumah sendiri, home, nggak masalah. Karena kita punya apa kayak Tribun Timur, Utara, Selatan juga. Harapan saya kalau misalkan kita kenapa nggak jadi satu saja? Karena kita sama-sama yang kita tuju ke sana itu sama. PSCS. Tujuan kita mendukungnya walaupun Sama. jauh kemana, tujuannya yang didukung satu. Kenapa harus misah-misah? Ya itu kalau bisa koordinasi per tribun, komandan semua. Tribun semuanya. Kalau bisa dikoordinasi setiap away kita yang tujuannya sama untuk mendukung tim kebanggaan yang sama, ayolah kita bareng-bareng ke sana. Jadi tidak Ya memang harapan anak-anak rantau memang Ya seperti itu. pastinya. Ya Lanus Pantel. nah ya misalkan Bekasi, hal Batavia. kecil ya kita yang masih dekat ke Ciamis di tribun pun kita sudah misah. Iya kan? Iya. Ya. Nah, itu harapannya kan kalau kayak gitu kadang-kadang kalau misalkan hal terpahitnya terjadi bentrok kayak seolah-olah yang lain tidak peduli. Itu udah beda Bu. Padahal yang tujuan kita sama, mendukung tim yang sama. Kenapa sih nggak jadi satu? Intinya saat kita main home oke lah, kita ya, dengan kultur masing-masing. masing-masing. Tapi saat kita away satu, Cilacap satu. Cilacap satu. Harapannya. Jadi kita gimana saling menjaga dan melindungi. Iya, betul. Kayak gitu. Kemudian untuk harapan apa untuk manajemen dan juga tim PSCS? Harapan paling besar naik kasta itu saja. Itu. Liga Pasti. 1. Liga Ya, 1. Pak, Entah manajemen entah Liga 1. nanti di Liga 1 kita untuk membicarakan tentang juara itu masih mungkin terlalu jauh. Ya. Naik kasta lah. Cita-cita yang Ya, paling cita-cita. diinginkan ya. Terus juga mungkin untuk di setiap laga nanti kalau misalkan sudah ada penonton lagi atau seperti sedia kala, mungkin transparansi dari penjualan tiket. Untuk manajemen ya? Iya, untuk manajemen jadi itu transparansinya ada. Jadi buat kita khususnya mungkin nanti teman-teman di rantau ya untuk elemen semuanya lah tahu oh pemasukannya sekian ya kan terus kemudian untuk sekian nah jadi ya sedikit ada transparansi kan kita sebagai supporter juga ikut oh ya kan kita juga oh ya ternyata manajemen juga terbuka dengan kita begitu ada administrasi dari penjualan tiket atau apa kemudian disampaikan saya yakin kepercayaan dari semua supporter akan tambah itu seperti itu. Dan juga mungkin terlalu lama ya. Terlalu lama. PSCS ada di Liga 2. Iya. Berapa tahun 8 tahunan mungkin. Makanya nggak heran kalau Iya. mungkin tambah kesini penonton bukan tambah banyak tapi malah Sepi. menyusut, Di tahun Jenuh. sebelumnya mungkin kayak di tahun 2010, 2009 kita kan masih di Liga 3 kalau misalkan di ini kan sekarang ya. Terus kan kita ramai karena kita naik ke mungkin Liga 2 kan dulu Divisi Liga utama 3, divisi utama waktu itu. ya. Ya, Divisi divisi utama kan. Nah itu Bahkan- kan ramai sekali kan waktu itu kan karena kita naik kasta ceritanya. Iya. Oh, ada pemain asing juga di situ yang itu bikin. menarik ini Nah, juga ya. animo masyarakat jadi ketika ada pemain asing kan ya kan Cilacap ada pemain asingnya nah Tim-tim yang satu level dengan kita seperti Mitra Kukar. Nah, PSS yang Sleman kita udah dulu. pada Nah. naik kasta. ya dari zaman Mitra Kukar sempet tandang ke Cilacap sampai dia naik kasta turun lagi kita ketemu ibaratnya loh ya kan wah itu kan lama banget ya kan Kita tidak mencicipi sama sekali namanya Liga 1. nah belum ya kan Kita juara pernah ISCB. Ah, Pas iya. Liga nggak ini Ya, kan. nggak Pas peduli Liga karena kita dibekukan. di sanksi FIFA. Oke, terima kasih buat teman-teman Lanus Japan ya ini atas waktunya. Akhirnya kita bisa memberikan jawaban ataupun sedikit gambaran dengan teman-teman Lanus yang ada di Jepang ya. Terima kasih sekali waktunya untuk Bang Segawedang, Akira, Oke. Mas Bayu ya. Oke, demikian obrolan kita dengan teman-teman Lanus Japan. Jangan lupa tonton di channel YouTube Mister Gawang. Like, comment, and subscribe.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.